Oke, kita lanjut dengan gagal jantung kanan. Kalau gagal jantung kiri dominan sesak, maka yang terjadi dalam gagal jantung kanan yang dominan adalah ödem. Kenapa proses ödem? Prosesnya dimulai karena berbagai sebab, maka ventrikel kanan gagal mengeluarkan seluruh isinya dari ventrikel kanan. Ketika harusnya keluar ke paru-paru, tersisa ada residu yang kita gambarkan dengan warna hijau, nggak keluar semua, numpuk sebagian di sini. Akibatnya darah dari atrium kanan nggak bisa turun ke ventrikel kiri, juga numpuk di atrium kanan. Dampak berikutnya akan menimbulkan tekanan balik, sehingga darah yang mau kembali ke atrium kanan terhambat, akhirnya numpuklah di pena-pena. Tekanannya bertambah tinggi, ini rembes juga keluar, akhirnya terjadi penumpukan cairan di jaringan-jaringan di bawah kulit. Maka pasien akan terlihat ödem bengkak di seluruh tubuhnya, ya. Jadi secara kesimpulannya ada perbedaan letak gejala gagal jantung kiri dengan gagal jantung kanan. Kalau gagal jantung kanan akibat efek tekanan balik, maka yang terjadi ödem di seluruh tubuh. Kalau gagal jantung kiri, dampak yang terlihat menyolok adalah pasiennya sesak. Kalau sekarang dibalik, mana yang terjadi duluan? Gagal jantung kanan apa gagal jantung kiri? Bisa terjadi keduanya, bisa kiri dulu ke kanan, bisa kanan dulu ke kiri. Tinggal kita pahami urutan bolak-baliknya. Misalnya, ketika ventrikel kanan gagal mengosongkan isinya ke dalam, maka di sini otomatis ada volume residu. Di atrium kanan juga ada volume residu. Akhirnya volume preloadnya numpuk di sini, ya. Karena darah yang kembali ke jantung menurun, maka otomatis darah yang akan dipompakan keluar afterloadnya yang tadi juga menurun. Akhirnya jantung harus memompa lebih keras, lebih kuat. Tekanan di ventrikel kiri meningkat. Ditambah tadi ada tahanan perifer yang meningkat karena ada penimbunan cairan. Tekanan tinggi dengan tahanan bertemu yang tinggi juga, akhirnya terjadi peningkatan tekanan darah secara terus-menerus. Seperti otot yang diregang, seperti karet yang diregang, lama-lama akan kehilangan elastisitasnya. Di sini otot menjadi menebal, membesar, tetapi bukan seperti otot rangka. Dia kekuatan memompanya menjadi menurun. Akhirnya pas memompa keluar terjadi volume residu, numpuk di sini dan numpuk di paru, terjadilah hipertensi pulmonal. Jadi kejadian ini bisa bolak-balik. Silahkan Anda analisa bagaimana kalau dimulai dari yang kiri, kejadian ke arah kanan. Ya, sering terjadi sebab gagal jantung itu karena berhubungan dengan penyakit hipertensi, khususnya gagal jantung kiri. Demikian yang kita bisa share untuk dua topik, gagal jantung kiri dan kanan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.